Solo Leveling Season 2 episode kelima. Kembali ke momen Jinwoo yang ingin bermain-main dengan bos dungeon, tapi dia dipergoki oleh Cha Hae-in. Jinwoo beralasan kalau dia tersesat dan tiba-tiba sampai di sana. Hae-in lalu menyuruhnya menjauh karena di depannya adalah ruang bos dungeon dan itu berbahaya. Jinwoo mengakui kalau Cha Hae-in bukan orang biasa karena dia tidak menyadari kedatangan Cha Hae-in dan baru sadar ketika Hae-in sudah mengajaknya bicara. Begitu juga sebaliknya, Hae-in juga menyadari kalau Jinwoo tidak memegang apa-apa. Padahal sekilas tadi, dia melihat kalau Jinwoo memegang senjata. Jinwoo minta maaf dan pergi dari sana. Namun saat berpapasan, Hae-in merasakan sesuatu dari Jinwoo dan menyuruhnya untuk berhenti. Belum berkata apa-apa, Hae-in mendekati Jinwoo dan mencium baunya. Cha Hae-in yang tidak mencium bau Jinwoo menanyakan apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter dan memeriksa kartu lisensi Jinwoo yang seorang hunter rank E. Tentu saja itu adalah kartu lisensi lama saat Jinwoo masih rank E. Hae-in lalu menyuruh Jinwoo untuk pergi dengan hati-hati sambil terheran apakah karena Jinwoo rank E membuatnya tidak berbau. Malahan Hae-in mencium kalau Jinwoo harum. Kenapa nih Cha Hae-in harum mencium bau Jinwoo? Di tengah rombongan, Jinwoo dibilang hoki karena bisa bertemu Cha Hae-in secara langsung, karena yang lain hanya bisa melihatnya dari jauh. Ternyata selama istirahat, Cha Hae-in selalu berpatroli dan menjaga para penambang dari bos monster. Karena itulah dia bisa bertemu dengan Jinwoo. Cha Hae-in juga punya kondisi khusus di mana dia sangat tidak tahan dengan bau para hunter. Itulah alasan Hae-in selalu menutup hidungnya dengan sapu tangan. Membuat Jinwoo terheran dengan reaksi Hae-in saat bertemu dengannya tadi. Pekerjaan pun selesai lebih cepat dari biasanya dan itu berkat Jinwoo. Gajinya langsung cair dan Jinwoo bahkan diajak untuk ikut saja bekerja dengan ketua penambang di guildnya. Tapi Jinwoo menolak dan bilang kalau dia hanya mengisi waktu luang. Tak menyerah, ketua penambang kembali mengajak Jinwoo untuk ikut sehari lagi. Karena besok akan ada 2 raid peringkat A dan C. Tapi yang menjadi penakluk adalah unit penyerangan kedua dari Guild Hunters. Dan diketahui hanya Guild Hunter saja yang punya 2 unit penyerangan yang sama-sama bisa menaklukkan gate rank A. Jinwoo pun setuju dan siap datang besok. Di kediaman Hae-in, dia menelpon seorang informan dari guild dan menyuruhnya untuk menyelidiki Sung Jinwoo. Sang informan sedikit terheran karena tidak hanya Hae-in yang menanyakan tentang Jinwoo, tapi juga ketua Choi Jong-in. Bahkan anehnya lagi, informasi tentang Jinwoo terkunci dan tidak bisa diakses. Hal yang aneh untuk seorang hunter peringkat rendah. Hae-in sepertinya tidak bisa tidur dan terus memikirkan Jinwoo. Karena jika ketua Jong-in juga mencarinya, perilakunya di dalam dungeon dan sikap serikat yang mengunci informasinya, pasti ada sesuatu tentang Jinwoo. Dari banyaknya hunter yang Cha Hae-in temui, baru kali ini dia bertemu dengan seorang hunter yang berbau harum. Keesokan paginya, Jinwoo sedikit telat datang, membuatnya mengingat situasi dulu saat dia masih menjadi peringkat E dan ditemani teman-teman yang kini entah bagaimana kabarnya. Jinwoo kembali memperlihatkan kemampuan menambangnya yang super cepat dan kuat, membuat kebanyakan dari para penambang merasa beruntung ada Jinwoo karena mereka bisa selesai lebih cepat daripada tim pengangkut. Tak lama datang ketua dari unit penyerang kedua bernama Son Gi-hun. ソン・ギフン隊長、採掘チームからどなたか一人お借りできませんか。
Dia mencari seorang penambang yang bisa ikut mereka ke dalam dungeon untuk membawa barang. Karena yang seharusnya bertugas membawa barang tidak bisa datang. Namun tentu karena para tim penambang adalah peringkat rendah, tidak ada yang mau menyia-nyiakan nyawanya untuk ikut. Tapi beda dengan Jinwoo, dia mengangkat tangan dan menawarkan diri untuk ikut. Meski sempat dilarang oleh ketua tim, tapi niatnya sudah matang. Jinwoo dan Ki-hun pun berkenalan. 今回攻撃隊の隊長を任されたソン・ギフンです。ソン・ジヌです。 Ada juga pasukan dari unit penyerangan kedua, berisi 6 orang peringkat A dan 3 orang peringkat B. Mereka lalu masuk ke dalam gate rank A yang sangat besar. Meski gelombang mana yang Jinwoo rasakan sedikit lebih kecil, tapi dia merasakan hawa berbahaya yang sama seperti di Red Gate. 地下に流れている魔力は昨日よりも少ない。だがなぜだろう。 レッドゲートと同じよう。 Seorang wanita yang melihat Jinwoo seperti tegang menyuruhnya untuk tenang karena mereka semua adalah hunter yang kuat. Sampai tiba-tiba mereka berhenti dan langsung membuat formasi untuk bertarung. Mereka diserang oleh Dungeon Jackal, sekumpulan anjing gila yang langsung menyerang mereka dengan ganas. Tapi jangan takut karena mereka adalah para hunter yang atas yang bisa dengan mudah mengalahkan kumpulan Dungeon Jackal itu. Serangan Dungeon Jackal membuat mereka bertanya-tanya, kenapa ada anjing gila peringkat C di sana? Seharusnya para anjing sudah habis dimusnahkan. Jinwoo menyadari kalau anjing itu menggunakan kalung, yang artinya mereka punya majikan. Dan benar saja, majikannya langsung muncul dan merekalah penyebab Jinwoo merasakan hawa berbahaya. Mereka adalah para High Orc ganas bertubuh merah. Serangan yang kuat mereka berikan, bahkan sang tank dengan skill provokasinya tidak berguna sama sekali karena para orc fokus menyerang para pasukan di belakang. Untungnya ada para mage yang bisa memberikan perlindungan, meski itu hanya dalam beberapa detik. Mage berkekuatan api mengeluarkan prajurit yang sama seperti milik Jinwoo, tapi dengan bentuk api. Mencoba menyerang orc, tapi High Orc dapat dengan mudah memusnahkannya. Tim mereka dibuat tidak berdaya, membuat mereka terkepung dan bisa saja mereka semua dimusnahkan. Sampai di mana salah satu orc sudah ada di belakang healer dan bersiap membunuhnya. Si healer sudah pasrah dan tidak bisa menghindar. Langsung diselamatkan oleh Sung Jinwoo. Dia menggunakan skill kamuflase agar tidak terlihat dan mencekik orc sampai kepalanya terpisah dari tubuhnya. Jinwoo terus membantu secara diam-diam. Bahkan ketua tim unit menyadari adanya perubahan gerakan pada High Orc yang kacau dan mudah mereka serang. Jinwoo yang diam-diam melawan orc bergerak cepat membuat para hunter bisa dengan mudah mengalahkan semuanya. Mereka pun berhasil menang tanpa ada yang meninggal sama sekali. Ketua unit sempat mengira temannya yang membuat gerakan orc menjadi kacau, tapi tidak ada yang mengaku. Dan ternyata mage imut berkacamata menyadari kalau Jinwoo lah yang sudah menggunakan skill kamuflase dan menolong mereka. Dia memilih diam karena merasa sudah diselamatkan. マジックキャスターがいるのに隠密なんか使って隠れた気でいるなんて。 Mereka lalu memutuskan untuk mundur dan meminta bantuan unit lain. Tapi naasnya, gate jalan masuk sudah dipasangi pelindung tingkat tinggi dan mereka terjebak di sana. Para mage mencoba membukanya, tapi saking kuatnya mereka dibuat berdarah-darah dan tidak bisa dengan mudah membuka penghalang itu. Dan tak diduga, mereka semua tiba-tiba merasakan gelombang mana yang sangat besar. Dan asalnya bukan dari puluhan, tapi 50-an High Orc yang datang lagi. Ki-hun lalu maju memberanikan diri untuk mengajak orc itu berbicara. Dan pemimpin orc bilang kalau dia yang membuat penghalang itu. Dia bernama Kargalgan. Dan dia ingin sekali bertemu dengan para manusia.
Saat Ki-hun bertanya, adakah makhluk yang lebih kuat dari Kargalgan di dalam sana? Kargalgan malah membuat pilihan untuk mereka. Apakah mereka ingin dibunuh oleh pasukannya atau datang ke markas Oak untuk bertemu dengan bos High Oak? Dan Ki-hun menjawab kalau mereka akan datang. 選ぶがいい。兵士に殺されるか、あるいは世に会い。 Para hunter sempat memberikan pesan dan wasiat pada Jinwoo dan menyuruhnya kabur jika ada kesempatan. Benar-benar seperti saat Jinwoo masuk ke dalam double dungeon dulu. Mereka benar-benar putus asa. Di luar, Cha Hae-in tengah mencari Jinwoo. Ketua tim penambang bilang kalau Jinwoo ikut masuk ke dalam raid yang dilakukan unit kedua sebagai pembawa barang. Di dalam gate, mereka semua termasuk Jinwoo sampai di ruangan bos High Oak seperti aula besar dan penuh dengan High Oak. Bahkan ada yang memiliki armor dan senjata yang terlihat sangat kuat dan mereka disambut oleh bos High Oak. 人間どもよ。よく来た。 dengan tato berwarna hijau dan terlihat sangat beringas, membuat episode ini berakhir. Pertemuan yang benar-benar membuat Cha Hae-in langsung jatuh cinta, menjadi satu-satunya orang yang tidak bau dan sama-sama berperingkat S. Apakah Jinwoo dan Cha Hae-in akan segera akrab? Dan bagaimana kelanjutan dari unit penyerangan beserta Jinwoo melawan para High Oak dan bosnya? Kita tunggu di episode berikutnya. Stay tune terus di RWPP 5.